Baik, jadi terima kasih. Status Kejurnas Jatim Open itu, walaunya nama Jatim Open, event ini rutin masuk kalender PB Pasi dan pesertanya disebut nasional. Jadi hitungan level nasional terbuka, bukan level provinsi. Kemarin ada sebenarnya 4 atlet yang harus kita rekrutmen ke Surabaya, namun sesuatu dan lain hal, makanya dari nomor lintasan si Rangga tidak dapat ikut serta karena lututnya belum sembuh. Jadi beliau si Rangga minta nanti dia ke Jurpov dengan kalender nasional yang akan kita ikuti pada bulan Mei, yaitu pertengahan Mei di Open Jakarta. Hasil kemarin kita mengambil hikmah bahwa memang dari kita atlet kita tinggal memperkuat latihan-latihan. Kami lihat di sana pada saat Ririn mengikuti lempar lembing, itu persaingannya sangat ketat. Itu bersaing dengan atlet-atlet yang sudah pernah terjun ke Asian Games dan pelatnas. Alhamdulillah dia bisa meraih medali perak untuk Maluku Utara. Di sini dari hasil-hasil yang pernah saya bawa ke event nasional, itu Kejurnas dan Kejurnas Solo dan Kejurnas Jatim Open. Ini kita mengambil hikmah sehingga perlu ada kesiapan dari pelatih untuk melatih para atlet, sehingga ke depan kita mengikuti event kita tidak kaku lagi. Di sini juga perlu perhatian dari pemerintah daerah menyangkut sarana dan prasarana atlet. Di sini karena kita selalu dilatih di tanah, jalan tanah, kemudian dalam aspal. Setelah mereka masuk ke event-event nasional dalam lapangan tartan itu agak berbeda. Olehnya itu saya mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, alhamdulillah pada saat ini dengan Gubernur baru Pak Ibu Sherly, beliau sudah memperhatikan lapangan atlet yang akan dibangun, dan sekarang pencoran itu lintasan itu sudah dilaksanakan. Kemudian kemungkinan ada anggaran untuk pemasangan tartan itu perlu diprioritaskan dalam tahun 2026 ini. Mengingat karena atletik Maluku Utara akan ikut serta dalam 6 atlet tambah dengan 1 atlet yang akan dilaksanakan pada bulan Mei, pertengahan Mei. Itu kita harus persiapkan atlet kita yang baik untuk mengikuti event-event nasional. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada Ibu Gubernur Sherly Chuanda Laos untuk fokus pada lapangan atlet yang ada di Ake Kulano Sofifi. Jadi Ibu Sherly, tolong perhatikan sarana dan prasarana atlet untuk kita harus berjaya di event-event ke depan untuk Maluku Utara yang cemerlang. Kalau dilihat dari kesiapan Pasi mengikut sertakan para atlet ini di Jatim Open di Surabaya kemarin itu, apakah atlet Maluku Utara itu yang paling kecil paling sedikit jika dibandingkan dengan atlet-atlet yang lain? Iya, karena memang kita mengikuti event-event yang ada di luar di tingkat nasional, itu memang menyangkut finansial.
Sedangkan PASI beberapa event yang PASI ikuti itu dengan anggaran sendiri. Itu di follow up dari ketua umum yang luar biasa, dan kita memberikan apresiasi kepada ketua umum PASI yang mana telah membantu untuk PASI bisa berlanggang di dua event itu, yaitu Kejurnas Solo dan Kejurnas Jawa Timur. Sekarang yang saya minta kepada pemerintah itu kalau boleh memberikan fasilitas terhadap cabur-cabur yang punya prestasi. Itu saya lihat ada beberapa cabur yang bisa diapresiasi, atlet yang sudah pernah membawa nama Maluku Utara, itu sepatu roda, kemudian tinju, kemudian PASI, terutama PASI. Karena PASI ini dari nomor lomba itu 48 lomba. Lah itu lapangan dan lintasan, dari putri 24 dan putra 24. Jadi total nomor lomba PASI itu 48 nomor lomba. Oleh karena itu sekali lagi saya stressing kepada pemerintah, kita harus fokus ke para atlet yang punya prestasi. Saya cenderung dari hasil kejurnas itu, saya kalau memang ini saya rencanakan saya fokus kepada pelatih dan atlet. Jadi anggaran itu kita fokus kepada pelatih dan atlet, sehingga kita punya atlet yang akan siap maju ke event-event nasional itu sudah punya mental yang siap bertanding. Jadi sekali lagi yang saya harapkan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk dalam waktu singkat ini harus mempersiapkan sarana, yaitu lapangan atlet yang ada di Kekulano. Yang saya tahu bahwa dana untuk pemasangan tartan itu tahun ini sudah ada anggaran. Oleh karena itu saya mohon kepada Ibu Gubernur fokus pada lapangan itu untuk kita mempersiapkan atlet ke kalender nasional. Kita jangan terlalu berpikir masalah daerah, karena apa yang kita lakukan di daerah belum tentu kita masuk ke nasional. Jadi kita perlu ada limit-limit yang atlet yang punya limit yang baik untuk kita berjuang ke event-event nasional. Kira-kira begitu. Oke. Dari 3 atlet yang diikut sertakan dalam kejurnas Jatim Open itu, bagaimana profil mereka ketika berlaga di sana, Pak? Dari 3 itu kan 1 yang mendapatkan medali. Bagaimana yang mereka berdua punya performa di momen tersebut? Iya, memang kita harus membanggakan bahwa sekalipun kita di sini punya latihan yang manual di jalan-jalan aspal ke tanah berbukit-bukit, tapi alhamdulillah dari lintasan 2 itu bisa dapat masuk dalam final, sekalipun mereka belum meraih medali, karena lawan kita adalah pelatnas dan pernah juara-juara Asian Games. Itu kita akui bahwa kita di sini kita kekurangan fasilitas untuk pelatihan atlet. Sekali lagi, dengan adanya hasil itu, saya sangat mengharapkan kepada Gubernur sehingga dalam tahun ini lapangan atlet kita harus rampung untuk kita persiapkan atlet-atlet kita latihan, mempersiapkan untuk ikuti event-event nasional. Kira-kira begitu. Bagaimana perasaan Ririn? Kabarnya bahwa kejuaraan di Surabaya kemarin merupakan pengalaman pertama Anda ya? Iya. Ceritakan sedikit bagaimana? Perasaan saya kemarin pas turun tanding, saya berpikir saya nggak bisa bakal dapat juara karena takut, ditambah lagi dicampur aduk dengan gugup sedikit. Ternyata pas saya turun tanding, lawannya saya kan agak berat-berat, ternyata saya bisa dapat juara 2. Jadi perasaan saya itu ternyata nggak nyangka juga, ternyata saya bisa dapat medali perak untuk membawa nama baik Malut. Perasaan saya senang banget. Pada saat Anda mendapat situasi kan yang berbeda ya, Iya. ya.
Nah, apa perbedaan yang Anda rasakan itu ketika mengikuti suatu event di daerah dengan di luar Maluku Utara seperti yang event skala nasional di Surabaya kemarin? Beda ya? Perasaan saya pas beda itu, kalau event pas di dalam Malut sini itu nggak terlalu takut ya, nggak terlalu takut dan nggak terlalu untuk apa. Kalau di dalam Malut sini nggak terlalu takut. Kalau dari luar Malut kayak kayak kemarin itu agak sedikit campur aduk, ada takutnya, ada gugupnya dikit, takut nggak bisa bawa apa-apa untuk pulang ke Malut. Yeah. Oke, kemarin ada tantangan yang Anda hadapi di sana ya? Dan pasti kan harusnya targetnya jadi juara, dapat emas ya, tapi dapat perak pun sudah begitu bagus ya, begitu baik. Nah, apa kendala yang mungkin tantangan yang mungkin Anda rasakan di sana itu? Kemarin itu tantangan saya cuman di lawan saya aja. Lawan saya itu udah pernah ngikut event-event sebelumnya di mana Pak? Di Asian Games. Di Asian Games dan Pelatnas. Makanya saya kan baru pemula. Jadi memang saya nggak bisa lawan. Ya, Anda pemula melawan orang yang sudah punya pengalaman di Asian Games. Iya. Itu ya, sama Pelatnas ya. Iya. Oke. Baik. Bagaimana dukungan PASI sendiri untuk karir Anda dalam atletik yang Anda rasakan? Perasaan saya itu karena dari dukungan dari Pak Ketua, dari Pak Pelatih, dari pelatih-pelatih sebelumnya yang masih di sekolah, pelatih dari Tidore, terutama Bapak yang ada di samping. Apa harapan Anda ke depan? Apakah Anda terus akan memacu diri untuk berprestasi lagi untuk membawa Maluku Utara dalam event selanjutnya? Harapan saya selanjutnya, semoga ada event berikutnya saya bisa membawa pulang medali emas. Itu aja. Oke, baik. Thank you. Jadi kemarin itu Ririn juga perlengkapan juga kita belum siap benar, karena Ririn pada saat mengikuti lempar lembing itu sepatu juga tidak siap. Nah, sepatunya harus punya sepatu tersendiri, sedangkan dia memakai sepatu olahraga biasa. Oleh karena itu ke depan mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah dana hibah, kita akan fokus masalah atribut pelatih lah, itu sepatu. Karena kalau lempar lembing itu ada sepatu yang punya gigi ya, punya itu kayak taring. Kemarin dia tidak memakai sepatu itu, jadi memang ada kelemahan dari pengurus PASI Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya hasil-hasil event itu, kita sudah mengambil satu kesimpulan bahwa ke depan kita harus siap dari atribut atlet sampai di event pertandingan. Itu juga saya mengharapkan pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama Ibu Gubernur Ibu Shirley, harus fokus memperhatikan, karena keberhasilan PASI adalah keberhasilan Pemda Provinsi Maluku Utara. Saya dan Ketua Umum Ikram memperjuangkan PASI bukan atas nama pribadi Pak Ikram sebagai Ketua Umum dan Pak Sibang untuk pribadi, tetapi kita berjuang untuk nama besar Pemda Provinsi Maluku Utara. Jadi itu yang kami harapkan menyangkut fasilitas. Sekali lagi saya mengharapkan Ibu Shirley fokus pada lapangan atlet yang segera dirampungkan, sehingga para atlet terutama PASI yang bisa berlatih di sana untuk mempersiapkan kita bersaing di event-event nasional. Demikian. Pak Ali ada tambahan? Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Melalui kesempatan ini juga perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan atletik Maluku Utara saat ini, Pak. Jadi kalau secara umum kita melihat bahwa
perkembangan atletik saat ini sudah bisa dikategorikan selangkah lebih maju daripada sebelumnya, yang ditandai dengan beberapa kali PASI provinsi mendelegasikan beberapa atlet dan pelatih untuk mengikuti kejurnas di Pulau Jawa maupun di tempat-tempat lain, itu bisa memperoleh hasil yang agak dibanggakan. Contohnya seperti kemarin di Jatim Open, yang kita tidak menyangka bahwa atlet pemula yang telah kita siapkan, walaupun dalam kondisi yang dikatakan tidak layak untuk atlet ini berlatih, namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa atas dorongan dan motivasi daripada Ketua Umum PASI Provinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini adalah Pak Dr. Insinyur Ikram M. Sangaji, dalam belum seberapa lama beliau memimpin, alhamdulillah kita sudah bisa menciptakan dan mengangkat nama dan derajat olahragawan khususnya atletik Maluku Utara di kancah nasional. Itu yang sangat membanggakan sekali. Dari sini saya ceritakan tentang profil atlet yang kemarin berhasil menduduki peringkat kedua untuk Maluku Utara di nomor lempar lembing putri usia U20. Itu dari awal yang bersangkutan ini beralamatkan jauh dari pelosok kota. Yang atlet Ririn ini berasal dari daerah terpencil, satu desa terpencil yaitu Tagalaya di Kecamatan Obasatan, Kota Antoro, Kepulauan. Kami mencari dia sampai membawanya ke ajang Popda 11 Maluku Utara yang dilaksanakan di Sufi tahun kemarin. Itu beliau berhasil meraih juara 1 dalam 2 nomor yang berbeda, yaitu tolak peluru dan lempar lembing. Meskipun sangat disayangkan bahwa perjuangannya dan semangatnya yang begitu tinggi, kita hanya menggunakan alat-alat manual saja untuk melatihnya. Jadi kalau seandainya Pemda bisa memperhatikan PASI Maluku Utara dalam merekrut atlet dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, tidak akan menutup kemungkinan atau tidak mungkin atlet Maluku Utara bisa berbicara di event-event nasional dengan peringkat yang terbaik. Karena kita bandingkan dengan tanpa alat, kita berarti dengan alat manual, toh kita masih bisa meraih peringkat terbaik di tingkat nasional. Apalagi kalau kita pasti berkata difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai, saya yakin bahwa atlet-atlet dari PASI Maluku Utara akan menduduki peringkat terbaik di kancah nasional. Ya. Contohnya dari rekrutan atlet melalui satu kompetisi Popda maupun Porprov. Saya sudah banyak kali memimpin Popda dan Porprov. Itu sebenarnya potensi atlet itu banyak untuk dibina. Namun sayangnya bahwa hampir di seluruh wilayah Maluku Utara dari kota sampai kabupaten tidak ada sama sekali fasilitas atletik yang memadai untuk kita mengorbitkan atlet-atlet yang handal dari Maluku Utara. Maka dalam hal ini saya pesankan juga kepada Pemda Maluku Utara, baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota, agar memperhatikan atletik ini sebaik mungkin. Penuhilah sarana-prasarana itu untuk kita bisa melahirkan atlet-atlet yang lebih bagus daripada yang sekarang ini. Kemajuan ke depan sangat kita harapkan dengan adanya PASI Provinsi Maluku Utara dalam periode ini dan periode selanjutnya selalu berjuang untuk memajukan atlet-atlet Maluku Utara ini melalui tangan-tangan kami. Terutama kami sangat bersyukur sekali kepada Ketua Umum kita dalam rangka sangat mensupport, walaupun pembiayaan itu ya diupayakan oleh pengurus sendiri tanpa mengharapkan terlalu banyak dari pihak pemerintah daerah. Saya kira barangkali demikian itu
bisa disampaikan dan terima kasih.